Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Hinal Firdaus dan di acara kuis bahasa Arab episode yang kedua. Nah, sebagaimana episode yang pertama, kembali lagi di episode yang kedua ini saya akan memberikan 15 pertanyaan kepada kalian semua yang bisa lolos di babak penyisihan ya. Nah, untuk semua teman-teman yang ada di kelas, mohon persiapkan diri Anda. Siapkan kertas Anda. Siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan di babak penyisihan dengan cepat dan tepat, itu nanti yang akan lolos ke babak berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai tanpa lama-lama lagi ya. Ini dia pertanyaannya. Hadihi hiya asma'ul hayawanat minal asgori ilal akbari. A. Asadun. B. Namlun. C. Kalbun. D. Filon. Waktunya 5 detik. Ya, waktu 5 detik sudah berlalu dan mari kita lihat bagaimana urutannya. Hadihi hiya asma'ul hayawanat minal asghar ilal akbar. Jawabannya pertama B. Namlun. Kemudian C. Kalbun. Kemudian A. Asadun. Yang terakhir, yang paling besar adalah Filon. Mari kita lihat siapa yang paling cepat jawab. Itu dia yang berhak lolos ke babak berikutnya. Nah, bagi Anda, siswa atau mahasiswa yang lolos, saya ucapkan selamat datang. Dan sebagaimana di episode yang pertama, di episode yang kedua ini masih sama sistemnya. Saya akan memberikan 15 pertanyaan kepada Anda, yang mana 15 pertanyaan ini tuh nanti dibagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah soal-soal yang mubtadi atau soal dasar, yakni 5 soal yang pertama. Kemudian 5 soal selanjutnya adalah soal yang mutawasid atau yang sedang. Kemudian 5 soal yang terakhir adalah soal al-ali atau soal tingkat tinggi. Dan sebagaimana biasanya, saya akan memberikan 3 pilihan bantuan yang bisa Anda gunakan setiap saat, yakni adalah 50-50, kemudian phone a friend, kemudian ask the audience. Ya, sudah paham peraturannya? Sudah lah ya. Nah, min asma'il fawakihi. A. Mauzun. B. Ruzun. C. Basalun. Atau D. Halibun. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah mauzun. Ya, sudah mengerti lah ya. Mauzun itu artinya pisang. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Titik-titik hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusatin. A. Asyahadah. B. As-shalah. C. Az-zakah. Atau D. As-siyam. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah D. As-shalah. Ya, ini pasti juga mudah dengan ya sendirinya di luar akal. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ma makna kalimatu hammam? Ya, hammam ada tasdidnya fil lughah al-Indonesia. A. Burung merpati. B. Toilet. C. Burung gagak. Atau D. Tempat wudhu. 1, 2, 3. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Toilet. Ya, hammam ada tasdidnya itu artinya toilet atau WC atau kamar mandi. Kalau hammam nggak ada tasdidnya itu artinya burung merpati. Ya, paham? Lanjut ke pertanyaan keempat. Hadihi hiya maharatun fi ta'allumil lughah al-arabiyyati illa A. Maharatul istimai. B. Maharatul kalami. C. Maharatul qiraati. Atau D. Maharatul musyahadati. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah maharatul musyahadah. D. Ya, yang bukan termasuk maharah. Karena ini yang benar. 3 itu benar ya, maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, kurang 1 itu maharatul kitabah ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kelima, titik aman yang pertama. Ma makna kalimatu yang ketiga
fil lughah al-arabiyyah? A. As-salasah, B. As-salis, C. As-sulusu, atau D. As-sulasiyu? 1, 2, 3. Apakah kebingungan atau mau menggunakan pilihan bantuan? Silahkan. Tapi kalau tidak, itu malah semakin menghemat bantuan Anda. Dan jawaban yang tepat adalah yang ketiga, bahasa Arabnya adalah as-salisu. Ya, as-salisu. Nah, itu dia adalah 5 pertanyaan dasar yang sudah saya sertakan jawabannya. Dan istirahat sebentar ya. Sekarang kita masuk ke babak pertanyaan mutawasid. Soal yang ke-6. Mau jam'u min kalimati hidaun? A. Huduun, B. Ahdaun, C. Ahdiyatun, atau D. Hidayah? 1, 2, 3. Dan jawaban yang tepat adalah C. Ahdiyatun. Jadi hidaun itu artinya sepatu, ya, jamaknya adalah ahdiyatun. Sama kayak to'amun, jamaknya adalah at'imatun. Nah, seperti itu. Silakan dibuka kamusnya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Min alamatir raf'i: A. Subutun nuni, B. Hadfun nuni, C. Subutu harfil illati, atau D. Hadfu harfil illati? Ini mudah, saya yakin ini mudah. Kalau nggak baca ya mau gimana lagi. Tapi bagi yang baca ini mudah, insya Allah. Dan jawabannya adalah A. Subutun nuni, tetapnya nun. Jadi tanda rafa itu ada 4. Yang pertama dhammah sebagai tanda utama, kemudian yang kedua adalah alif, kemudian yang ketiga adalah wawu, ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah subutun nun. Ya, seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan yang ke berapa tadi? Ke-7 ya. Sekarang ke-8. Ismu nakiratin yudkaru tafsiran lil mubhami min datin. Ta'rifun min: A. Istithnai, B. Tamyizun, istisnaun, B. Tamyizun, C. Maf'ulul mutlaqi, atau D. Halun? Min istisnain, atau min tamyizin, atau min maf'ulil mutlaqi, atau min halin? 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah min tamyizin, B, ya. Selanjutnya ke pertanyaan yang ke-9. Al-kalimatu allati tadullu alal muannasi ya: A. Hamidun, B. Tobihun, C. Tolikun, atau D. Naimun? 1, 2, 3. Dan jawaban yang tepat adalah, yang paling benar adalah tolikun, C. Tolikun itu artinya adalah perempuan yang ditalak. Meskipun isim fa'il ya, tapi maknanya itu isim maf'ul. Tolikun ay matlukun, wanita yang dicerai. Karena nggak mungkin laki-laki yang dicerai dalam agama Islam ya. Nah, kenapa kok enggak A? A sendiri itu kan artinya hamilun itu bisa diartikan wanita yang hamil ya kan. Tapi selain itu juga bisa diartikan orang yang membawa. Makanya hamilun ini itu bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Tapi yang tolikun itu khusus untuk mu'annas. Nah, makanya di sini tadi pilihannya adalah tolikun yang benar ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10 atau pertanyaan titik aman yang kedua. Ainal jumlati allati tadullu ala talabi: A. Man anta, B. Yajri al-ma'u fin nahari, atau fin nahari, C. Utlubul ilma walau bisin, kemudian D.
man jadda wajada. 1, 2, 3. Kalau masih kurang panjang waktu mikirnya ya silahkan di pause. Dan jawaban yang tepat adalah al-jumlah allati tadullu ala talabi adalah C. Utlubul ilma walau bisin. Jadi tolab itu artinya itu perintah atau adanya suatu permintaan atau adanya sebuah tuntutan ya. Dan di sini yang menunjukkan tuntutan itu adalah utlubul ilma, carilah ilmu walau bisin. Nah, itu adalah sebuah tuntutan atau perintah. Sedangkan yang lain man anta itu adalah istifham, kemudian yajri al-ma'u itu juga jumlah khobariyah, kemudian man jada wajada itu juga jumlah yang khobariyah. Sekarang kita masuk ke soal-soal yang al-ali. Soal-soal tingkat. Kayaknya kalau tingkat tinggi itu kelebihan. Pokoknya soal al-ali ya. Kita masuk ke soal yang ke-11. Mal jam'u minal mayyiti ya. A. Al-mauta, B. Al-amwat, C. Al-muyut, atau D. Al-amyat. 1, 2, 3. Ini adalah bab jamak taksir ya. Kalau kalian paham ya insya Allah bisa jawab. Nah, jawaban yang tepat apa? Jawabannya adalah mal jam'u minal mayyiti. Jawabannya adalah A. Al-mauta. Jadi sebagaimana bait itu di jamak taksir, fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin wa kahalikin wa mayyitun bihikam. Fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitun bihikamin. Kayaknya itu bentar saya cek biar. Fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitun bihikamin. Jadi di situ diterangkan bahwa fi'il isim yang menunjukkan sifat ya dan mengikuti wazan fa'ilun ya, itu jamak taksirnya adalah wazannya fa'la. Sini contohnya seperti qatilun. Qatilun itu jamaknya adalah qatla. Kemudian mayyitun di sini juga disebutkan di dalam baitnya jamaknya adalah mauta, mengikuti wazan fa'la ya, seperti itu. Ya, paham ya? Seperti itu untuk jawaban soal yang ke-11. Lanjut ke soal yang ke-12. Ma makna halumma jarron fil lughah al-Indonesiah? A. Datangkan huruf jar. B. Sebagaimana mestinya. C. Dan seterusnya. Atau D. Biarkan mengalir. Ini untuk redaksi halumma jarron itu saya menemukannya di kitab Al-Asbah wa Nadhair di penjelasan kaidah yang pertama kalau nggak salah, atau kaidah yang kedua. Bukan kaidah yang umum ya, bukan yang al-umuru bima qasidiya itu bukan, tapi kaidah yang selanjutnya itu ada redaksi di bagian penjelasan halumma jarron. Itu sedikit dulunya. Dan jawabannya adalah makna dari halumma jarron adalah C dan seterusnya ya, bukan datangkan huruf jar ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Masmul fa'ili min rawiya yarwa. A. Rawin, B. Royanun, C. Rawiyun, atau D. Royin. 1, 2, 3. Ini kalau kalian hafal amsilah tasrifiyah ya, sekali lagi ini masuk dalam bab fa'ila yaf'alu ya, dan contohnya ada yang ini rawiya yarwa, dan isim fa'il dari rawiya yarwa adalah B. Royanun, bukan rawin. Kalau rawin itu isim fa'il dari rawa yarwi riwayatan. Nah, rawa meriwayatkan. Nah, itu jamaknya baru rawin. Tapi kalau rawiya yarwa itu jamak jamak isim fa'il dari rawiya yarwa adalah royan, seperti itu ya.
Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Ma makna Manatobatil umami al-muttakhidati litarbiyati wal ulumi was thaqafati. A. UNESCO. B. UNICEF. C. Apa itu bacanya? UNAIC ya, pokok itu. Kemudian D. UNDP. Nah, apa yo? Ini kepanjangan dari apa ya? Munadzamatul Umam al-Muttahidah Litarbiyah wal Ulum was Thaqafah. Kalau kalian perhatikan soalnya itu nanti insya Allah kalian bisa jawab ini nanti jawabannya apa. Sudah? Dan jawabannya adalah A. UNESCO. Di situ kan ada kata tarbiyah ya, tarbiyah. Tarbiyah sendiri kalau di bahasa Inggris kan itu education. Nah, education itu ada dalam E, ya kan? Kemudian untuk al-ulum ya, ulum itu kan ilmu. Ilmu itu apa di sini? Science ya, science ada S. Nah, makanya ES UNESCO itu yang tepat. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan dengan nilai 1 miliar rupiah. Ya, pertanyaannya adalah pertanyaan yang ke-15. Tasbihun khudifa ahadu tarfaihi wa wajhi ahadu tarfaihi wa wajhi shibhihi wa adatihi wa alaqatiha al-musyabbahati daiman. Wa alaqatiha al-musyabbihati daiman. Saya bacakan ulang. Tasbihun khudifa ahadu tarfaihi wa wajhi shibhihi wa adatihi wa alaqatiha al-musyabbihati daiman. Ta'rifun min titik-titik. A. Majaz aqli al-majazu al-aqliyu. B. Al-isti'aratu. C. Al-majazu al-mursalu. Atau D. Tasbihut tamtsil. Ini soal balaghah. Kalian bisa jawab enggak? Silakan tanya ke teman-teman kalian. Itu pun kalau pilihan bantuannya masih ada. Kalau sudah habis ya udah nggak bisa. Nah, dan jawabannya yang paling tepat adalah ini adalah ta'rif min B. Al-isti'aratu. Silahkan kalian nanti buka di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya. Nanti untuk definisi al-isti'arah adalah sebagaimana soal ini. Nah, seperti itu. Dan sekian dulu untuk kuis kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di episode yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.